Kita kedatangan tamu nih, ganteng. Amin. Saya kayaknya nggak kalah juga ya, 11-12 lah ya kita ya. Iya, kita banyak berwudu. Jadi muka kita kelihatan cerah dan bersih. Amin. Ikatan suami takut istri ya. Takut toh Mas? Ya gimana? Pernah ngobrol nggak sama Mas Hendy ketika ingin maju itu? Beliau bilang apa itu? Bilang satu, sudah izin istrimu belum? Karena tahu istri ya. Istri. Dan kayaknya beliau anggota juga ya. Dia bilang gini, Nas, kamu kalau jadi kepala daerah ini siap-siap loh. Jackpot Tribun Podcast. Halo Tribuners, bertemu lagi dalam Jackpot Tribun Jateng, podcast Tribun Jateng bersama saya, pemimpin redaksi Tribun Jateng, Erwin Ardian. Tribuners, hari ini kita kedatangan tamu nih, ganteng. Amin. Saya kayaknya nggak kalah juga ya, 11-12 lah ya kita ya. Iya, kita banyak berwudu. Jadi muka kita kelihatan cerah dan bersih. Amin. Tribuners yang sudah hadir hari ini adalah, saya manggilnya Mas nih karena masih muda ya, Mas Arnas Agung Andrar Asmara. Sudah benar ya namanya ya? Bener Mas. Ada prihadinya nggak belakangnya Buatan kayaknya? ente. Ada Andrarnya. Andrar Asmara. Saya kalau kenalin Mas Arnas nih bingung juga, soalnya ketua banyak banget. Jadi Mas Arnas ini di Basnas ya, ketua Nggih. Basnas Kota Semarang. Badan Amil Zakat. Ah. Terus di KONI. Di KONI sebagai, Alhamdulillah ketua. kemarin baru terpilih ya, Ke periode kedua. periode kedua ya, Nah, ketua KONI Kota Kota Semarang. Semarang. Terus ketua apa lagi? Kadin. Ketua Kadin Kota Semarang. Terus saat ini ya, Ketua Forum Penanggulangan Risiko Bencana. Ketua Forum Penanggulangan Risiko Bencana Kota Semarang. Semarang. Kan Terus Petanisia. apa itu? Pembela tanah itu ormasnya Habib Lutfi untuk anak-anak muda lebih mencintai tanah air. Oh. Terus ada lagi? Ada Mas, tapi ya nggak usah lah kebanyakan. Jadi kayaknya Tribuners, kalau kita sebut semua jabatannya ini mungkin 2 jam nggak selesai. Nanti kita malah nggak ngobrol. Satu Jadi lagi, apa lagi? ISTI. Apa itu Mas? Ikatan Suami Takut Istri. Oh, saya anggota itu. Ikatan Suami Takut Istri ya. Ya. Takut toh Mas? Ya gimana? Kita menghargai saja. Iya. Menghormati. Aduh. Jadi Tribuners, kalau kenal dengan sosok Mas Arnas ini, belakangan balihonya juga banyak ya di sudut-sudut jalan utama di Kota Semarang. Tapi meskipun sudah banyak yang kenal Mas Arnas, tadi kan ketua banyak banget. Terus selama ini kita itu kadang-kadang sering, ini kok mirip sama Mas Hendy. Makanya saya tadi bilang belakangnya ada prihadinya enggak gitu. Ya. Mas Arnas sama Mas Hendy ini apanya? Mas Hendy itu, jadi ayah saya nomor 1, Mas Hendy itu nomor 10. Oh. Jadi nopo nggih? Om ya, Om. Saya manggilnya Om ya. Manggilnya Om. Nggih. Tapi kan zaman dulu tuh memang orang tua tuh anaknya banyak-banyak ya Mas ya. Ya. Dan jaraknya tuh 1,5 tahun, 2 tahun. Jadi jarak saya sama Mas Hendy pun 6 tahun lah ya. 5 tahun, 6 tahun. Ya bermain bersama. Iya. Positifnya saya banyak menjadikan beliau sebagai mentor saya dalam konteks berorganisasi. Oh, oke. Secara positifnya. Iya. Negatifnya nggak saya ceritakan. Saling menjaga. Jadi ternyata Mas Arnas ini berarti apa? Keponakannya ya? Ya, anak ya, dari ya. kakak Mas Hendy Wali Kota Nggih, Semarang, Mas Indra nggih, Priyadi. mantan wali Oh, kota. pantesan karena Nggak ada yang tahu Mas, banyak yang nggak banyak tahu juga. dari sosok itu mirip, karena dari belakang nih Mas Hendy sama Mas Arnas mirip. Hobinya sama main bola, Main gitu bola, ya. olahraga. Terus sosok tokoh muda di Kota Semarang ya. Mas Hendy kan dulu pernah 2 kali wali kota ya, sekarang Mas LKPP. ini malah masuk ke politik menurut saya lebih fenomenal lagi, umur 39 tahun atau 38. Iya, pernah cerita beliau. Kayaknya yang nyuruh kakaknya yang bapaknya Mas Arnas kalau nggak salah. Iya, nomor 1 sama nomor 2 itu Pak almarhum Pak Rejo. Itu fenomenal juga itu. Ya. Kalau saya kan masih
Tapi keren juga. nyali saya belum sebesar Mas Hendy masuk ke politik. Tadi jadi ketua aja udah banyak tadi, ada KONI, ada Basnas, Eh, ada Kadin. Kadin dan lain-lain. Nah, Mas boleh cerita sedikit dong Mas. Mas Arnas ini backgroundnya kayak apa sih? Mungkin bisa cerita sekolahnya dulu di mana sampai pada titik sekarang ini. Ya, makasih Mas Erwin, sahabat saya. Beliau ini biasa jadi striker. Saya hanya melayani beliau Iya, bola-bola pendek. Jadi alhamdulillah Mas, saya dibesarkan di lingkungan keluarga tentara. Kebetulan bapak saya tentara. Kebetulan dulu saya tinggal, tapi saya asli Semarang. Saya kecil di Semarang. Terus kira-kira, tapi zaman dulu itu kan tentara itu perang Mas, kayak zaman sekarang. Perang beneran? Beneran. Jadi dulu tuh mungkin saya sejak saya lahir bapak saya udah perang dulu kalau nggak salah Timur ya. Oh, pernah tugas di tim-tim Timur bapaknya? Timur. Kebetulan bapak dulu satu grup dulu kalau saya masih ingat tuh sama Pak Luhut, Pak Agung Gemar. Pak Luhut Binsar Panjaitan? Rumah saya dulu ini satu kalau di tentara tuh kopel. Sak kopel Pak Luhut. Oh iya? Kenal berarti kenal banget lah ya? Iya, kenal. Kalau sama putranya terus Pak Bagio HS, Pak. Di mana waktu itu? Di Cijantung. Kok Pasus? Pasus. Pak Prabowo ya ada rumah dekat situ juga. Dulu ada namanya grup 4 saya ingat sekali. Ya. Jadi di belakang rumah saya itu lapangan olahraga. Nah, kalau dulu zaman sekarang kan anak-anak main gadget ya. Jadi hiburan kita kan dulu olahraga kan. Ya, Nah, ya. itulah kenapa akhirnya sampai detik ini saya sangat mencintai dunia olahraga itu seperti itu. Itu kalau nggak salah saya umur berapa ya saya pindah mulai di Jakarta. Tapi waktu terus berjalan saya lebih banyak di Jakarta sih. Tapi yang saya ingat adalah setiap liburan sekolah saya selalu ini Mas Erwin pulang ke Semarang. Selalu pulang ke Semarang. Mudik lah ya. Mudik. Jadi Cek cilik ini udah berani Mas dititipin ibu saya ke apa kalau kereta apa? Kondektur. Nah, Sendiri? Sendiri. Weh. Dititipin terus sampai Tawang kalau dulu apa ya? Bukan Tawang loh, apa ya? Ya Tawang mbek Poncol lah ya. Iya, ada Poncol, ada Tawang. Itu yang jemput eyang saya. Ya bapaknya Mas Indi itu. Oh. Liburan lu sebulan gitu wes. Jadi ya saya mencintai kota ini. Oleh karena itu saya mencintai kota ini. Kuliah S1 akhirnya di Semarang, kembali lagi S2 di Semarang dan akhirnya menikah. Dulu saya kerja Mas. Di mana Mas pernah profesional di sebuah perusahaan minyak di Jakarta. Gaji cukup lumayan, tapi ada satu momentum yang menurut saya kayaknya nggak sehat nih kalau saya harus berjauhan terus sama istri. Sudah nikah ya waktu itu? Sudah, terus istri waktu itu sudah diterima menjadi dosen di salah satu fakultas Universitas Negeri Semarang. Akhirnya saya keluar dari pekerjaan itu, balik ke Semarang. Bapak saya nggak ngerti. Nggak ngerti. Bapak saya tidak tahu kalau saya itu sudah resign. Nekat ya? Nekat. Dan saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya juga nggak berani lapor. Tapi waktu itu saya merasa bahwa modal saya adalah saya suka berorganisasi. Jadi sejak kecil itu saya suka berorganisasi. Even di SMP, SMA pun saya sudah berorganisasi. Di OSIS, di Senat, dan lain-lain. Ya. Jadi modalnya bukan uang, tapi berorganisasi, networking. Pertama kali yang saya lakukan adalah dalam kondisi seperti itu kita tidak bisa memilih pekerjaan apa yang kita suka. Yang penting kerja. Karena waktu itu lingkungan saya adalah lingkungan kontraktor. Mungkin saat ini kalau saya bisa jadi pengusaha HP atau pengusaha kambing ya. Kalau pertama kali saya belajar berwirausaha di lingkungan itu ya. Tapi saat saya masuk ke dunia kontraktor itu yang pertama saya lakukan. Dari proyek 20 juta, 40 juta, terus. Ngerjain apa aja Mas? Ngesup awalnya, proyek kecil-kecilan lah ya? Terus konsisten saja. Konsisten dan alhamdulillah sampai sekarang Mas. Walaupun sekarang perusahaan di bidang kontraktor sudah tidak saya pegang ke orang lain lah, orang yang saya percaya. Saya lebih suka yang bidang lain gitu ya. Tapi memang
endingnya adalah konsistensi itu menjadi hal penting dalam kehidupan menurut Ya, saya. iya, iya. Ada rumah makan juga ya? Alhamdulillah Kuliner. sekarang juga salah satu perusahaan saya menjadi salah satu rekanan utama dari sebuah perusahaan ternama nasional gitu kan. Tapi perjalanan itu membuktikan memang konsistensi itu menjadi hal yang utama. Oh, rugi pertama nangis. Lu pernah rugi 15 juta. Nangis tuh bisa seminggu itu. Nyesel ya kok. Tapi di depan istri nggak mungkin ya. Wah, nangis, Mas. Kayak dunia itu besok tuh kiamat. Nah, Tapi itu yang membuat mental kita terbentuk. Setelah ini kan ya mungkin pernah rugi, namanya pengusaha nggak mungkin toh. Rugi, kalau sekarang kan misalnya rugi 100 juta, ya sesuk golek meneh gitu kan. Tapi saya ingat tuh perjalanan itu, saya rugi 15 juta, wis koyo makan nggak mau, tidur nggak bisa. Itu tahun berapa tuh? 2000 berapa ya? 2007 apa ya? 2008. iya. Ya itu Mas, sampai detik ini. Ya, tapi singkat cerita kemudian kan di bisnisnya oke ya, sukses. Kemudian ya itu tadi jadi ketua di banyak organisasi karena hobinya. Salah satunya sebagai ketua KONI Kota Semarang. Yeah. Dan saya tahu persis KONI Kota Semarang itu punya prestasi-prestasi yang lumayan fenomenal ya di Mas Arnas ya. Boleh cerita Mas? Kayak dapat ISO itu ya. Yeah. Kebermanfaat itu menurut saya menjadi landasan dasar saya setiap saya memimpin sebuah organisasi. Jadi prestasi organisasi saya yang saya pimpin itu sebenarnya dari dulu Mas. Karena suka berorganisasi dan saya merasa bahwa ya ini suka dulu ya Mas ya. Jadi pingin saja organisasi yang saya pegang itu harus membuat sebuah quantum leap atau sebuah lompatan-lompatan yang luar biasa. Itu selalu target. Ya. Sama dengan kalau tadi bicara KONI, kan ada historinya nih Mas, KONI sebelumnya seperti apa. Saya hanya ingin membuktikan bahwa pertama kali saya memimpin KONI, dari 10 orang yang ketemu saya, 9 orang tuh bilang hati-hati. Kenapa? Ya karena waktu zaman saya pertama kali menerima tantangan menjadi ketua KONI itu pas dilalah itu pas di media itu banyak memberitakan KONI itu pengurusnya banyak yang korupsi, tidak hanya di Jakarta loh, di beberapa kota. Iya. Bikin kader juga Mas. Karena ada dana yang dikelola juga kan ya. Iya, wah ini ngambil nggak gitu kan. Tapi karena niatnya ya sudah niatnya baik. Nah, setiap kali saya diskusi gitu sama orang selalu hati-hati Mas, hati-hati gitu. Itu 10 misalnya, 9 tuh ngomong gitu. Saya bilang, tapi kalau saya cuma ingin membuktikan someday dari 10 orang ini nanti suatu saat saya temui 9 bilang 9 bilang bahwa KONI itu baik-baik saja. Ya. Hanya satu yang hati-hati. Nah, hal pertama memang yang waktu itu Mas Erwin yang saya lakukan adalah membenahi sistem. Manusia ini sekarang ngomong tidak korupsi Mas, karena lagi punya uang. Nah, pas giliran Pas nggak punya uang tetap aja ngambil kan begitu kan. Ya kan sunatullahnya seorang manusia dikasih nafsu. Iya. Tapi itu bisa tidak terjadi saat sistemnya, infrastruktur fundamental sistemnya kita bangun. Makanya keluarlah ISO itu Mas. Ya. Sekarang nih wow, saya tidak akan korupsi ya karena dompetnya akeh duit. Ya kan. Depannya ada uang 10 juta. Tapi pas dilalah bojone jalo anaknya loro ngambil juga kan. Tapi kalau sistemnya itu kita bangun insya Allah meminimalkan hal tersebut. Dan ISO itu yang saya dengar di KONI lain nggak ada ya? Tidak ada Mas. Yang pertama satunya sampai sekarang satu-satunya di Indonesia. Tidak satu-satunya hanya pertama dan KONI yang dapat ISO karena memang sulit. Di Indonesia ya? Sulit. Nah itu apa tipsnya kok bisa dapat tuh? Tipsnya paling terberat adalah merubah kultur, budaya susah. organisasi. Ya. Dan rata-rata beberapa KONI provinsi, kabupaten kota yang ingin belajar ISO di tempat kami, mereka menyerah. Ketuanya pingin, tapi nggak bisa. tapi ISO gitu Mas. Kultur budayanya sulit untuk dirubah. Banyak yang studi banding padahal. Banyak. Dan hampir semuanya nggak berhasil. Salah satunya yang paling sulit apa sih biar kita punya gambaran? Merubah kultur. Jadi intinya adalah begini. Ini dana. Itu peruntukannya bukan untuk pengurus.
Ya. Dana ini sebenarnya peruntukannya untuk bagaimana meningkatkan performance atlet, pelatih, official, bagaimana meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan official. Sehingga semestinya dana-dana yang tidak efektif dan tidak mengarah ke situ kita efisiensikan. Itu ISO, Mas. Nah, Susah itu juga ya. kan pertentangannya pasti sangat luar biasa. Ada resistensi pasti. Resistensi Nah, ada. bagaimana mengelola itu? Kan pasti pengurusnya, wah kok zaman saiki ra enak iki. Alhamdulillah, walaupun ada yang tidak suka, tidak terima, ya akhirnya ya silakan mengundurkan diri. Harus tegas, Mas. Kan tegas kita untuk kebaikan. Ya, iya. Toh saya tetap bersahabat dengan mereka. Sampai detik ini saya tetap bersahabat dengan mereka. Tapi dalam konteks idealisme mungkin kita nggak sejalan nih. Ya. Nah, dan itu saya pegang teguh. Ya mungkin ada sekitar 8 atau 10 pengurus ya waktu itu yang akhirnya ya dengan sopan, dengan ini mengundurkan diri. Ya nggak apa-apa, tapi saya tetap berhubungan baik. Ya, Kan pertemanan kan kadang kita nggak cocok bisnis nih, tapi kita cocok sebagai teman kan ada. iya. Oh, kita tidak cocok dalam konteks idealisme membangun KONI, tapi kita tetap berteman bersama. Kira-kira begitu, Mas. Iya. Itu tadi cerita tentang KONI ya. Kalau dari Basnas sendiri kira-kira apa sih Mas hal yang paling Mas Arnas yang menganggapnya paling membanggakan ketika memimpin Basnas? Basnas itu luar biasa nikmat karena ada kerjanya, ada ibadahnya. Iya. Tantangannya itu ada dua. Satu, bagaimana supaya Basnas itu terkenal secara branding, bagaimana masyarakat di Kota Semarang khususnya itu sadar arti zakat infak sedekah, zakat lah. Dan bagaimana yang terberat adalah menyalurkannya juga berat. Nah, kenapa berat, Mas? Kalau dari sisi pengumpulan itu yang menjadi permasalahan karena rukun Islam itu kan ada 5 nih, Mas. Ya. Membaca 2 kalimat syahadat, terus apa lagi ya? Sholat. Nah, terus salah satunya kan yang nomor 3 zakat. Ya. Tapi zakat ini nih yang kadang secara aturan regulasi itu banyak masyarakat yang nggak paham. Nggak paham. Saya sudah Paling pas lebaran gitu ya. Ya, itu kadang-kadang seperti itu. Atau kadang-kadang infak dianggap sedekah. Belum waktu itu di zaman saya pertama kali memimpin Basnas, tantangannya ada lembaga-lembaga amil zakat swasta yang banyak banget Mas di Semarang, Mas. Padahal mereka mengelolanya tidak secara transparan. Padahal hasil dari dikumpulkannya zakat infak sedekah yang dikelola oleh mereka itu tidak untuk membangun Kota Semarang. Jadi dia nyarinya di Semarang, tapi dipergunakannya untuk di tempat lain gitu loh, Mas. Malah kadang waktu itu zamannya terorisme sampai kemana tuh, Afghanistan dan lain-lain. Ya. Ini tapi jujur lembaga-lembaga itu secara packaging, performance itu luar biasa, Mas. Keren gitu kan. Waktu itu Basnas sebagai lembaga pemerintah yang non struktural zaman saya masih amburadul, Mas. Akhirnya saya merebranding Basnas itu. Dan alhamdulillah sekarang kita mungkin branding lembaga zakat nomor 1 di Semarang. Oh iya. Ya. Dan pihak swasta, pihak private sector, masyarakat di luar ASN itu alhamdulillah sudah mulai berzakat. Terus penyalurannya pun sekarang kenapa menjadi sebuah tantangan, Mas Erwin? Karena menurut saya yang sebagai ketua Kadin, harusnya penyaluran itu resultnya adalah pengentasan kemiskinan. Bagaimana nih seorang mustahik bisa menjadi muzaki? Bagaimana orang yang selama ini kita beri, kita kasih modal, sehingga suatu saat dia bisa menjadi orang yang berzakat. Iya. Kalau akhirnya hanya berhenti dalam konteks konsumtif, ya permasalahan bangsa ini nggak selesai. Ya cuman ngasih sembako kan nggak selesai, Mas. Ya. Nah, itu butuh inovasi dan kreativitas dalam menyalurkan secara produktif. Gak gampang, Mas, merubah orang akhirnya jadi pengusaha. Susah ya? Contoh gini lah, Mas Erwin. Saya datang ke sebuah rumah. Rumahnya tuh ya Allah, Mas. Orangnya itu yang di dalam sampai mungkin hampir 3 bulan nggak mandi. 3 bulan, wah terus kayak apa itu ya? Rasanya kayak apa, Mas? Aku melebu gelap lagi, Mas. Gilanya, Mas, itu sebelah rumahnya tuh rumah mewah, coba bayangkan.
Saya masuk ke situ, saya tanya, Bu kenapa nggak mandi? Ya anu Mas, boten saged bayar PDAM. Bu kok lampunya gelap? Lah pripun Mas, boten saged bayar listrik. Bolong-bolong di atasnya. Di Semarang Di itu. Semarang Mas, banyak. Insya Allah suatu saat Mas Erwin saya ajak, kita jalan. Dan itu di tengah kota Mas. Udah akhirnya Bu, kalau rehab ya. Kita masukkan namanya program rumah tidak layak huni. Saya rehab Mas. Ada programnya Basnas tuh ya. Basnas. Jadi bagus Mas rumahnya. Clear nih. Tapi terus baru gue listrik Mas. Nyuruh, PDAM nyuruh. Lah tapi kalau dia nggak kerja kan berat juga. Gimana? Nanti putus lagi. Lah itu kan. Akhirnya berpikir gimana Bu? Kagungan anak boten. Nggih wonten. Di mana jualan dagang di sana? Wis dundang. Kita kasih tahu, kita kasih modal. Ya. Terus kan Joko ibumu. Ibunya tuh kena diabetes itu. Kan Joko ibumu tak kayak modal, kowe dodolan ning ngene. Kan begitu. Jadi permasalahannya kan harus kita selesaikan dari hulur ke hilir gitu kan. Sampai tuntas ya. Sampai tuntas. Kalau enggak balik lagi nanti. Iya, tidak hanya sekedar terus akhirnya rehab rumah saja kan. Iya. Tapi itu asik menurut saya. Tapi belum tentu asik buat semua pengurus, buat semua Basnas yang lain kan. Ada kepuasan tersendiri Ada kepuasan lah ya. sendiri. Seru sih Mas, dan Mas Erwin harus satu saat. Kapan-kapan kita jalan ya. Iya, Mas. Jalan-jalan ya. Senang saya. Tribuners itu tadi ya cerita inspiratif dari Mas Arnas ya, bagaimana ternyata nggak sesimpel itu ya. Tadi cerita mengenai mengubah KONI Kota Semarang yang akhirnya sukses mendapatkan istilahnya ISO berapa 9.000. 2001. Nanti ISO 9001. Ya, tahun ini meningkat nanti. Nah, itu ternyata satu-satunya KONI di Indonesia yang bisa mendapatkan sertifikat ISO 9001. Kemudian tadi cerita soal Basnas memberi bantuan ternyata nggak sesimpel itu ya. Itu. Harus cari solusinya juga. Harus hulu hilirnya selesai. Hulu hilirnya selesai. Tapi Mas, ini yang menarik kan gini, tadi di awal saya sudah sempat cerita nih, balihonya ada di beberapa tempat. Kemudian dalam survei-survei ini Mas, kita kan media ngikut survei juga ya. Nama Mas Arnas ini termasuk sosok yang potensial ya di Pilwalkot Semarang 2024. Baru potensial. Ya potensial Mas, karena gini, orang tuh ngelihatnya ini kok kayaknya karakteristiknya ini mirip-mirip dengan Pak Hendi dulu ya. Dan ternyata saudara ya. Ya. Jadi sama-sama tokoh muda gitu ya, prestasinya juga banyak. Nah, Pilwalkot nanti November. Nggih. Kemarin sudah ada beritanya juga Mas Arnas ambil formulir ya di PDIP. Sebenarnya kita ingin tahu sampai sejauh mana sih Mas sekarang persiapannya menuju Pilwalkot ini seperti apa, komunikasi dengan partai dan tokoh-tokoh politik lain sudah seperti apa Mas? Ya Mas Erwin, mengambil formulir dalam kontestasi politik ini menurut saya menjadi sebuah pengalaman yang luar biasa bagi saya. Ibaratnya kalau saya mau berpolitik tuh sebenarnya dari dulu-dulu gitu kan. Iya. Nah, tapi saat ini harus ada sesuatu hal yang harus saya lakukan saat saya merasa bahwa akunya sudah habis. Jadi saya ingat pesan orang tua saya, kamu kalau masuk politik harus selesai dengan akunya, harus selesai dengan permasalahan keinginanmu secara pribadi. Sehingga saat kamu memimpin nanti ya fokusnya kepada masyarakat gitu kan, tidak pada masalah ingin ini ingin itu, dan itu kan bukan sesuatu hal yang mudah ya Mas ya. Tapi mungkin kalau tadi Mas Erwin bilang kok Mas ini lebih muda, Arnas mungkin dengan usia saya segini baru masuk politik. Ya mungkin karena aku selesainya baru umur segini gitu kan. Ya kita kan juga punya sering ngaji bareng ya Mas ya, majelis taklim dan lain-lain. Saya sudah ngeliat anak-anak udah besar lah. Ya sopo meneh tuh Mas gitu kan. Mau ngikuti tren sekarang ya nggak habis lah. Nggak akan habis lah gitu kan. Akhirnya saya masuk politik. Nah, keseriusan saya itu sebenarnya karena saya hanya melihat bahwa Semarang ini ada sebuah upgrading dari pemimpin yang dulu saya ikuti dari zamannya Pak Sutrisno Soeharto. Wah, udah lama banget tuh. Ya, itu saya ngikuti ya. Pak Sutrisno udah ngikutin ya? Iya, ngikuti. Terus Pak Sukawi, Pak Sukawi, Mas Hendi, terus akhirnya Mbak Ita.
ada sebuah upgrading peningkatan perekonomian dan perkembangan Kota Semarang. Walaupun harus kita akui Mas bahwa ya secara fenomenal ini menurut saya Mas Hendy Ya, yang melakukan sebuah upgrading 2 sangat luar periode biasa. ya. 2 periode setengah. Terus saya pernah. Tapi ada sebuah sisi fenomenal menurut saya bagaimana dia menyelesaikan permasalahan-permasalahan beban ekonomi masyarakat itu diselesaikan. Sebenarnya sama seperti waktu saya merencanakan anggaran di KONI. Walaupun semuanya pasti tidak bisa sempurna, harus fleksibel ya. Tapi bagaimana kita tahu ini dana ini, uang ini sebenarnya untuk apa sih gitu kan? Diperuntukkannya untuk masyarakat ya. Memang kita fokuskan, untuk atlet ya kita untuk atlet kira-kira begitu. Saya ingat zaman Mas Hendy itu yang luar biasa adalah semua permasalahan dari lagi-lagi saya bicaranya hulu ke hilir itu diselesaikan oleh dia. Clear ya. Clear, orang lahir, orang meninggal gitu kan, ada pendidikan gratis, Ya. terus kesehatan mungkin gratis, UASI saya ingat. Terus nggak ada kayaknya dalam pemikiran kita itu kita punya ambulan hebat kayak di Amerika kayaknya orang ono deh Mas. Dia Zaman mong Mas dulu Hendy ya. ning film-film keren nih ya wong Kan nelpon. ban kalau di sana kan, di sini 113. Iya, terus langsung wah ternyata ono Bisa. Semarang gitu. Terus rumah-rumah tidak layak huni dianggarkan oleh beliau tidak hanya dari sisi waktu itu Perkim ya, dinas, tapi juga bekerja sama dengan beberapa pihak kayak Basnas dan lembaga lain. Terus kontak bergerak bersamanya juga jalan. Jadi everybody happy menurut saya gitu kan. Walaupun pasti semua tidak sempurna. Banjir saya ingat tahun 2022 saya pernah melihat survei persentase banjir di Semarang itu teratasi hampir 78%. Ya. Jadi keren gitu Mas. Saya itu kan suka membaca data Mas. Ya. Ya kan. Buat apa pertumbuhan ekonomi itu tinggi? Ditopang pasti oleh kebutuhan rumah tangga ya, konsumsi rumah tangga. Tapi saat konsumsi rumah tangga secara persentase pertumbuhannya di bawah pertumbuhan ekonomi secara nasional sebenarnya kan buat apa? Ya. Berarti ada yang salah nih. Nah itu saya kan suka baca data. Tapi di zaman Mas Hendy itu pertumbuhan ekonomi dalam konteks konsumsi domestiknya itu rumah tangga itu pasti lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi. Ya. Artinya apa? Kue ekonominya itu waktu zaman Mas Hendy itu benar-benar dibagi rata. Semuanya hidup, hotel hidup, UMKM hidup, Gojek online seneng karena banyak wisata yang ada di sini. Event-event dimunculkan, Mas. Ya. Nah, ini keren menurut saya. Dan Mas Arnas merasa ingin melanjutkan itu Ya, gitu ya. ya saya pengennya lebih dari itu. Ya. Dan saya bukan takabur, insya Allah saya bisa. Kalau saya penasaran aja Mas, pernah ngobrol nggak sama Mas Hendy ketika Mas Arnas ingin maju itu? Beliau bilang apa itu? Bilang satu, sudah izin istrimu belum? Karena tahu istri ya. Istri. Dan kayaknya beliau anggota juga ya. Dia bilang gini, Nas, kamu kalau jadi kepala daerah ini siap-siap loh, balik mengi. Wes ngomong durung mbek bojomu. Mas ini pasti tahu lah kapabilitas saya lah. Toh Mas ini pun tahu niat saya seperti apa. Toh kalau beliau pun menginginkan saya menjadi seorang legislatif misalnya itu udah dari dulu saya nggak nyalek ya? Nggak pernah nyalek saya. Saya pernah bilang sama salah satu tokoh di Semarang, nah Pak kalau semua jadi legislatif, yang jadi pengusahanya siapa? Padahal bisa jadi loh Mas kalau nyalek. Oh ya insya Allah ya dengan kekuatan itu ya. Tapi dulu belum pernah berpikir Mas. Mas ini paling udah siap belum? Karena pasti kan sudut pandang perspektifnya akan berbeda dari sisi yang sekarang kamu jalani. Tapi alhamdulillah Mas, sampai detik ini saya selalu berpegangan bahwa yang terbaik keputusan itu dari Allah. Nah, itu yang membuat dalam perjalanan hidup kita tuh enteng aja gitu. Ya. Itu kayaknya kalimat sepele ya Mas ya. Ya.
Tapi saat kita meyakini itu bahwa ikhtiarnya kita itu bagian dari ibadah, tapi hasil akhir yang terbaik dari Allah itu ngenteng ke rasa iki nggak ada Ya, namanya. ya, ya. Yang penting kita usaha dulu Ya, lah ya. nggak ada namanya, wes kan biasa tuh pasti kompor-kompori ya. Pak. Sudah, pokoknya mantep terus fight. Tapi oke sih Mas dengan tadi ya berbagai capaian yang sudah didapat, kemudian cita-citanya tadi juga ingin membawa kota Semarang Lebih semakin hebat. di beliaunya semakin hebat gitu ya. Ya pingin kembali semakin. Tribuners, banyak tadi inspirasi yang sudah didapatkan dari Mas Arnas Agung Andrar Asmara ya. Sosok muda, sukses sebagai ketua KONI, ketua Basnas, ketua Kadin, ketua macam-macam lah. Pokoknya ketua banyak yang sekarang disebut-sebut sebagai calon kuat di Pilwalkot Kota Semarang. Jadi tadi juga sudah cerita kenapa sering dihubung-hubungkan dengan Mas Hendy karena ya memang ada hubungan darah dan mirip-mirip memang ya. Dari sosoknya ya mirip. Nah, kan mentornya kan beliau. Mas, ada pesan-pesan nggak buat warga Kota Semarang? Ya, pesannya mungkin satu, Semarang ini kan sudah terkenal dengan kondusivitasnya. Ya, aman, tentram. Aman, tentram. Jadi apapun pesta demokrasi ini ya harus dihadapi dengan sesuatu hal yang apa ya bagian dari sebuah pesta yang diikuti oleh masyarakat. Tidak perlu harus saling menjelekkan, tidak perlu harus saling, ya saya yakin lah seluruh peserta konsestan ini, coba bayangin banyak loh Mas yang ikut Mas. Banyak, Kayaknya kayaknya banyak sih. Berarti apa? Berarti kalau saya secara positif, berarti mereka punya pemikiran sama kok. Mereka ingin membangun kota Semarang. Ya, Semakin tujuannya baik. Baik gitu kan. Jadi jangan anggap mereka juga sebagai pesaing juga gitu kan. Terus merasa diri kita yang paling baik gitu kan. Tapi kita mengambil sebuah sisi itu agar pesta demokrasi ini sampai November berjalan kondusif, berjalan aman, lancar, ya semuanya Amin. gitu kan Mas. Tribun tetap jaya. Amin, nah itu yang penting. Tapi sudah ada, enggak ini penasaran aja. Kan ini kontestan banyak ya, partai juga belum menentukan sikap. Sudah ada komunikasi belum sama calon-calon yang lain sama partai? Ya kalau alhamdulillah hampir seluruh yang muncul saat ini saya berteman baik. Kenal semua ya. Nah, ya ada siapa ya? Siapa Mas Yoyo misalnya, terus Mas Ade Bakti kan sering main bola juga kan. Sama Pak Iswar dan lain-lain lah. Semuanya ya saya pikir semuanya teman. Incumbent? Ya baik juga. Kita kan mitranya pemerintah juga. Ya. Semuanya baik sih menurut saya. Tapi kan politik dinamis Mas. Ya. Politik dinamis. Ya saya mengikuti karena saya ya jelek-jelek begini nih kan walaupun junior saya ini kan kader saya partai nih. Di apa? Banteng Muda Indonesia. Banteng Muda Indonesia ketua ya? Ketua. Sayapnya PDIP ya? PDIP. Ya apapun jelek-jelek ini walaupun junior kan tetap akhirnya kita tegak lurus sama partai kan. Tegak lurus gitu kan. Jadi dinikmati saja. Pokoknya yang penting seluruh kemampuan kita secara positif kita keluarkan. Tapi sekali lagi politik itu dinamis. Hasilnya nanti warga Kota Semarang yang menentukan. Apapun yang terjadi kan tetap temannya Om Erwin. Tetap main bola. Tetap main bola. Syukur kalau garis tangannya baik ya alhamdulillah. Amin. Tribuners, itu tadi ya obrolan seru dengan Arnas Agung Andrar Asmara ya, Ketua KONI Kota Semarang, Ketua Basnas Kota Semarang, Ketua Kadin Kota Semarang, dan tokoh muda yang potensial untuk maju di Pilwalkot Semarang. Banyak inspirasi yang sudah kita dapat. Mas Arnas, makasih banget. Sama-sama Mas. Nanti kapan-kapan kita podcast lagi. Boleh. Kalau kita jalan-jalan tadi ke tempat-tempat yang menarik. Mas. Tapi itu menarik Mas. Bagian dari Tribuners mensosialisasikan zakat. Oke. Tribuners, sampai bertemu lagi di podcast Tribun Jateng bersama saya, pemimpin redaksi Tribun Jateng, Erwin Ardian, dengan tamu-tamu yang keren dan topik-topik yang menarik. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Terima kasih.
Salaman Mas. Oke. Ya. Mantap. Ya, keren. Jackpot Tribun Podcast.